dari dulu sudah ada dari pemerintahan. Sejak mulai di era kerajaan lah. Itu selalu ada. Dari dukungan dari pemerintah itu ada. Karena ya namanya pusaka itu tadi Mas ya, pusaka Nusantara itu tadi pasti harus dinaikkan lah, itu dirangkul seperti itu. Terus begini, kalau tadi kan sudah untuk jamasan sudah selesai gitu. Terus untuk Tosan Aji sendiri bagaimana perannya dalam menjaga keseimbangan spiritual di masyarakat itu? Misalkan kalau dulu begini, waktu Covid dulu kan itu ada waktu jam awal-awal Covid itu ada ritual apa itu? Ngarak pusaka. Oh, ngarak pusaka ya. Nah ini seperti itulah misalkan. Terus perannya Tosan Aji sendiri untuk menjaga keseimbangan di masyarakat terkait dengan apa nih spiritual di masyarakat atau dengan isu-isu yang ada seperti kemarin isu Covid itu. Gimana ya kalau peran spiritual kalau Tosan Aji itu justru malah sangat spiritual sekali. Jadi kalau peran di masyarakat gimana ya? Yes, misalkan gimana? Ketika ada isu-isu tertentu di masyarakat itu, misalnya isu apa gini apa maksudnya kinerja sebuah keris apa gitu bahasanya apa ya? Ya misalnya kan kemarin contohnya isu apa Covid. Nah itu kan dari pihak Pemkab atau pihak pemerintahan kan ada ritual ngarak pusaka itu ya. Keluar dari apa itu tempatnya terus diarak alun-alun atau mohon satu tempat di sekitar pendopo. Nah itu dari Tosan Aji sendiri itu pernah dilibatkan atau pernah terlibat dalam ritual-ritual tertentu seperti itu kan otomatis itu kan juga berperan kepada masyarakat. Ternyata isu Covid ini memang contohnya ternyata ya memang kita itu membutuhkan satu support spiritual untuk masyarakat agar satu wabah ini tidak bisa meluas. Nah, di antaranya isu-isu seperti itu. Atau isu-isu yang lain lah misalnya di masyarakat itu ada kasus tertentu mungkin ada barang sing hilang apa piye gitu atau mungkin kalau seperti itu kayak Mas ya ada sih cuma tidak meluas cuma hanya khusus untuk golongan itu saja mungkin itu yang saya ketahui karena gini kalau di Tosan Aji kalau kita ikut campur di dalam spiritual seperti contoh Covid itu tadi ya Mas secara meluas ya kita memandang masyarakat juga awalnya karena gini tidak semua masyarakat itu bisa menerima tentang Tosan Aji. Oh begitu. Iya. Makanya perlunya edukasi. Nah perlunya edukasi itu kan seperti itu. Jadi ini saya tekankan ke masyarakat malah. Jadi jadinya gini, saya sendiri dengan teman-teman itu sering mengadakan event di desa-desa. Nah seperti itu. Kita mengadakan bedah pusaka ataupun pemahaman tentang pusaka. Salah satunya yang saya selenggarakan itu dulu di Bedingin. Nah, Siraketeng itu tiap malam minggu itu saya adakan bedah budaya di situ. Lah di situ ada edukasi pemahaman kita sharing bareng-bareng seperti itu. Kayak terus semacam ada itu apa? Show. Ada road show ke masyarakat. Iya, ke masyarakat. Makanya kita itu justru malah seneng terjun langsung ke masyarakat. Seperti contoh kemarin setelah pameran di Pendopo, lah itu kan mungkin sekitar 2 mingguan kita langsung mengadakan pameran di
campur sari ya, seperti itu. Kita ngadakan di sana. Campur sari sambit. Ya, seperti itu. Bukan campur sari yang musik itu. Bukan. Tapi tetap ada campur sari musik. Oh iya. Karena kebarengan dengan wayang hiburan kemarin tuh. Oh, oke. Setelah kita bicara tentang organisasinya gitu, wadahnya gitu. Sekarang kita bicara objeknya gitu. Dari Tosan Asdi sendiri itu untuk bisa mendapatkan satu benda pusaka, nah, niku mulai dari ritual awal sampai mendapatkan, terus setelahnya niku menurut jenengan pripun? Mendapatkan dalam tanda kutip kita memahari milik orang lain ataupun mendapatkan kita memesan. Nah itu. Contoh gini ya, kalau kita memesan itu Mas ya, mendapatkan itu untuk pusaka pribadi kita memesan ke seorang empu. Karena sekarang pun juga ada empu kan gitu. Makanya kita contohkan memesan. Jadi gini, biasanya kalau kita memesan itu sebenarnya kita itu tidak boleh. Aku pengen gawekno keris dapure tilam sari pamore udan mas, itu pemesan tidak boleh. Jadi deh bambu aku gak no keris, aku pesen keris ya sudah, empu itu sendiri melakukan sebuah ritual dan jadinya apa ya belum bisa dikatakan nanti, belum bisa diprediksi karena kita kembali ke awal tadi, munculnya keris itu ya sama saja dengan munculnya jabang bayi. Kita nggak bisa memprediksi kita akan gawe anak lanang atau gawe gitu, nggak bisa. Ketika kita muncul ataupun di USG baru kelihatan kan seperti itu. Lah sama keris seperti itu. Itu pemesanan. Pemesanan seperti itu. Kalau yang jalan tadi katakan cara mendapatkannya dengan cara apa? Mahar. Nah, ini saya oleh apa ora? Boleh atau tidak aja? Ya boleh. Boleh saja. Kalau mahar itu boleh saja. Itu bahasanya selain jual beli gitu nggih. Sebenarnya beda Mas. Mahar itu dengan jual beli beda. Oh begitu. Beda. Seperti contoh yuk jenenge gini ya, kayak wong perkawinan ngono kan tetep gawe mahar kan Mas. Oh iya. Ya kan sistemnya bukan jual beli itu mahar, dan mahar itu biasanya ya mungkin kesepakatan dan nggak bisa ditawar, biasanya seperti itu. Makanya orang terdahulu jari ini baik ya seperti itu. Aku mendapatkan keris iki mahare lemah sak kotak, sapi loro lah seperti itu Mas. Global. Itu kayak 300k. Itu dulu seperti itu. Sebelum orang-orang terjajah oleh nominal. Karena orang dulu itu mentalnya luar biasa Mas. Berarti gue terjajah gue. Ngomong sak puwe enake kae. Iki oleh anu lah. Lek menilai nanting, namanya nanting. Nanting ya. Wis sak mletheke wae lah. Lagi setelah mendapatkan gitu. Artinya kan pusaka sudah di tangan. Nah, itu ritual awal napa sama dengan yang tadi menunggu apa hari ya kalau secara umum sih gimana ya Mas ya, sebenarnya itu ada ritualnya. Jadi gini, mungkin itu pemahaman yang baru kita temukan ya akhir-akhir ini dengan dulur-dulur. Kalau kita memahari keris, ya keris ini dari Mas Nopal ya, dan keris ini kan sebenarnya keris lama ya Mas ya, lama memahari des ya. Sebenarnya ketika memahari ini pun kita juga ada ritualnya sama dengan ritual ya kita mendapat sebuah anugerah. Zaman dulu mungkin selamatan kelahiran bayi lah seperti itu. Jadi seperti itu. Salah satu contoh seperti itu. Tapi ya ada juga yang aku lah keris iki selamatan syukuran ya wis ngebosi cacah lah, seperti itu juga ada intinya. Kayak selamatan ora apa? Selamatan ya. Jenenge ndongak-ndongakne dhewe. Repot iki. Dapat banyak dari saya itu. Napa keris, Mas? Oh iya. Kira telu apa papat ya? Oh. Ya sing loro sapa ngono. Nggih. Artinya kan ada dua metode cara kita mendapatkan suatu benda pusaka.
mungkin dari pemesanan, ya, yang satunya dari pemaharan, ya. Dihitung dari eranya kita kan juga sudah jarang adanya empu atau mungkin sudah langka. Nah, cuman bisanya sekarang ini kita mahar. Itu. Terus ada satu keyakinan di masyarakat begini. Misalkan ada satu orang yang dituakan di sini. Ya. Itu cara mendapatkannya itu dengan cara penarikan. Maksudnya penarikan? Ya enggak tahu lah. Itu sebetulnya kan yang saya mau tanyakan ke jenengan. Gitu kan. Penarikan yang seperti dipahami oleh orang-orang di luaran gitu. Ya. Nah, ditarik dari satu tempat atau itu. Dari dimensi ke dimensi lain. Menurut dari Tosan Aji sendiri, ya. Bagaimana? Jadi gini, ya mungkin karena pemahaman masyarakat itu keris itu dianggap mistis. Jadi ketika kita ngomong masalah penarian, itu banyak yang percaya, Mas. Opone penarian dari alam gaib. Penarian dari tempat ini kan seperti itu. Yeah. Sebenarnya itu hoax, Mas. Hoax itu. Itu tidak ada itu. Penarian seperti itu tidak ada. Tidak ada. Makanya kalau ada orang yang bisa menarik seperti itu, ya saya pengen tak kau narik nih. Nggak usah kita narik dalam gaib aja lah. Aku tarik kerise Mas Nopal dari sini. Yeah. Kalau dia itu bisa menarik keris di alam gaib, berarti dia itu bisa menarik juga keris di jarak jauh di rumah Mas Nopal. Berarti kan seperti itu, Mas. Yeah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena kalau kita menurut ilmu fisika ataupun ilmu-ilmu yang lain, secara ilmiah itu rumit banget, Mas. Bisa sebenarnya, tapi rumit. Mungkin dulu, oke lah, orang dulu mungkin bisa menembus dimensi-dimensi. Cuma kalau orang sekarang, saya itu 100% gak yakin. Apalagi keluar-keluar aku bisa narik keris. Ya, keris kita tarikan ke ini. Saya 100% gak percaya itu. Intinya seperti itu. Gitu. Menurut ilmu fisika atau kimia ya? Iya. Jadi materi itu tidak bisa hilang. Jadi materi tidak bisa hilang, artinya bisa berubah wujud. Nah, seperti itu ya, berubah dari materi satu ke materi yang lain. Nah, misalkan kalau ada orang, ini menurut jenengan, ada orang bisa menarik satu benda, artinya kan menghilangkan materi. Nah, ini bertentangan dengan ilmu fisika. Nah, materi kan tidak bisa dihilangkan. Kayak gitu. Ini menurut saya loh, ya benar. Menurut saya seperti itu. Jadi saya sendiri juga beranggapan seperti itu. Cuma gini, suatu benda jika dilemparkan dengan kecepatan cahaya, dia itu akan lebur. Kan seperti itu, ya kan? Yeah. Tapi ketika kecepatan itu sudah berkurang, dia itu akan kembali ke wujud aslinya. Nah, sopo wong saiki sing iso ngono ki, Mas? Intinya seperti itu toh. Rasa keris misalkan ini cup inilah. Nah, ini kan materi bentuknya kertas. Rasa adu-adu sing benda sing yang apa itu ringan saja. Nah, materi kertas ini kan menurut ilmu fisika kan nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa. Bisanya hanya dirubah wujudnya. Ya. Dari kertas wujudnya mungkin bisa menjadi abu, bisa menjadi apa itu? Api bisa berubah menjadi yang lainnya, yang lainnya begitu. Nah, kalau misalkan wujudnya ini materinya kertas cup ditarik oleh sesuatu energi, nah, terus kok wujudnya masih sama seperti cup itu. Nah, ini menurut jenengan sebagai pegiat Tosan Aji kan enggak ada itu. Bisa ditolak 100% dengan ilmu sains. Iya, itu sebenarnya lah aku ngarani penarian itu permainan dukun, Mas. Itu permainan. Itu permainan itu barang pendeman. Nah, seperti itu. Makanya banyak sampai sekarang pun itu banyak yang kapusan ngoten niku, Mas. Dan enggak cuma 1 juta, 2 juta, ratusan juta, Mas. Iya. Seperti itu. Bapak. Ceritanya itu kemarin yang saya dapat itu waktu saya narik di Selaung sana. Berapa ratus? Loh, itu juga memakai tenaga dalam loh itu juga. Kamu itu tidak menghargai perjuangan itu. Mas Nopal itu juga penarian sering, Mas.
Iya itu dari ATM tapi. Nah, gini. Artinya kan begini. Kalau misalkan ada satu keyakinan bahwa ini benda pusaka ini hasil dari penarikan, ya, otomatis orangnya itu kan dia berpotensi mempunyai tenaga untuk bisa menarik. Ya. Gitu. Nah, orang sing duwe tenaga dalam seperti itu kan, menurut jenengan kan iso diarani orang spiritual atau paranormal atau yang lain seperti itu. Nah, ini mungkinkah bisa dijelaskan secara sains? Iki wong ki iso tenan apa ora menarik sesuatu itu? Ya sebenarnya kalau penarian pusaka itu kalau disengaja enggak bisa, Mas. Enggak bisa. Kalau toh siapapun harus sampean ibaratnya ya diberi kekuatan ya, oleh sang Maha Kuasa, diberi kekuatan untuk menarik pusaka. Sampai tidak mungkin ngomong, aku iso narik, tidak akan pernah mungkin seperti itu. Karena kalau kita itu diberi sesuatu, diberi kekuatan itu kan berarti kita itu diberi sebuah amanah. Itu seperti itu. Kalau amanah itu kita tidak gunakan semestinya, ya sebenarnya itu konsekuensinya akan kembali kepada diri kita. Seperti itu. Okay. Itulah pemirsa. Ya, jangan lupa ini catat di bawah gitu. Tidak ada penarikan 100% untuk pusaka itu bisa ditarik dari alam yang sana, dimensi lain seperti itu. Nah, terus di masyarakat itu juga ya harus dipahamkan juga seperti itu. Misalkan di suatu daerah percaya ini benda pusaka ini bisa menyembuhkan. Nah, seperti itu. Mestinya kan jenengan sudah pernah dengar. Nah, menurut Tosan Aji bagaimana? Secara ilmu Tosan Aji nggak bisa menyembuhkan. Itu walaupun bisa itu sebagai perantara, Mas. Sebagai perantara yang bisa menyembuhkan itu kalau masalah penyakit itu sebenarnya yang bisa menyembuhkan itu diri kita sendiri. Kalau masalah penyakit. Tapi kalau kita ngomong babagan Tosan Aji kok sampai Tosan Aji iso nggih menyembuhkan penyakit, mungkin gini, ada satu teman itu juga Tosan Aji itu namanya Wesitowo, itu bisa menyembuhkan bisa ular seperti itu. Nah itu ilmiah banget karena unsur yang ada di Wesitowo itu mematikan bisa ular yang ada di dalam diri kita itu ilmiah banget seperti itu. Jadi bisa dibuktikan secara sains. Iya, itu bisa dibuktikan seperti itu. Yes, enggak ubahnya seperti magnet gitulah. Iya, kalau magnet itu bisa menarik logam. Tentu. Nah, terus Wesitowo yang ada di misalkan di pusaka itu bisa untuk menetralisir racun. Seperti itu. Cuma kalau masalah ya mungkin penyembuhannya sebatas itu sih. Kalau penyembuhan ibaratnya di luar ilmiah, ya mungkin kayak itu justru salah satu yang menyebabkan keris dimusrikan ini seperti itu. Itu keris marai sugih seperti itu. Sebenarnya kalau pemahaman seperti itu itu jangan sampai diberikan kepada orang-orang yang notabene belum paham tentang Tosan Aji. Rusak, Mas, nantinya. Seperti contoh ilmu tauhid itu jangan sampai diberikan kepada seorang anak-anak yang belum waktunya. Rusak akhirnya, seperti itu. Sama saja, Mas. Berarti ya juga butuh edukasi ke masyarakat juga. Iya, ke masyarakat di satu daerah ya tidak menyebutkan daerahnya. Ada seorang yang macai ya koyok kiai. Terus bisa menarik ini, ternyata ini asalnya dari sini penyakit yang ada di seluruh anggota rumah itu. Terus ditarik, dibawa pulang. Nah, mungkin itu ada di skenario seperti itu. Iya, skenario, Mas. Itu skenario, itu 100% itu skenario. Cara bahasanya nggih gedhekne udon. Gedhekne udon. Ben bayarannya ben gede lah, Mas. Ngene ngono lho ya. Bukan bayaran mahar. Jadi maharnya pinten, maharnya berapa gitu. Nggih, terakhir, Pun. Selama jenengan berkecimpung di Tosan Aji, istilahnya kan ada kisah-kisah mistis tertentu sing pernah jenengan alami.
apa tahu mumbul waktu Silo Semedi dan lain sebagainya, terangkat dari muka bumi sekitar 1 meter pipun. Ya enggak ada Mas, bagi saya itu enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak pernah. Ya mungkin gini. Bagi saya enggak mistis, mungkin bagi ini sampai mistis mungkin seperti itu. Karena saya pribadi itu gini, sesuatu yang terjadi di alam semesta itu semuanya bisa diilmiahkan. Makanya kalau ngomong mistis berarti kita belum bisa mengilmiahkan seperti itu. Jadi kalau seperti saya pribadi, saya ketika berkecimpung tulisan aji, hal-hal biasa sebenarnya seperti itu bukan mistis bagi saya. Kalau orang lain menganggap mistis, seperti contoh tulisan aji suka melutak dewi, seperti itu. Ya kalau saya sendiri itu hal biasa bagi saya itu. Cuma untuk ke masyarakat itu gede-gede nih kadang Mas. Seperti itu. Ya cerita sak cerit roto. Tambah dawa gitu. Kerisku gembludak dhewe ya seperti itu kan banyak kan ngoten niku kan. Mergo kodame ngene lah seperti itu. Lah seperti keris yang berkhodam niku cara menurut tulisan aji sendiri enggak ada. Enggak ada. Keris itu enggak ada satu pun keris yang berkodam. Karena menurut perkerisan sendiri, ilmu perkerisan, kodam niku unsur yang sesuatu yang mengandung unsur negatif, ataupun unsur yang berasal dari luar tulisan aji itu sendiri. Faktor eksternalnya. Faktor eksternal itu kodam. Jadi seperti itu. Besinya sendiri memang tidak ada. Tidak ada. Besi murni besi. Jadi kalau di tulisan aji itu bahasanya mungkin angsar atau ioni. Nah, ioni itu berasal dari unsur-unsur yang ada di dalam logam itu sendiri. Seperti itu. Ioni itu juga dari bahasa sekarang ini ion. Ion, ion. Jadi ion itu kan unsur terkecil dari satu benda yang tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang. Lah niku kan saya diarani ion. Nah, dalam bahasa Jawa diarani ioni. Ioni, ya seperti itu. Itu raketok. Enggak kelihatan. Makanya wong jenenge ion ini kan kadang raketok. Ya, dari teman-teman yang sesama pegiat di tulisan aji mungkin pernah sharing, aku tahu ini dan lain sebagainya, pernah begini ada nggak yang pernah? Ya banyak Mas. Ya kebetulan gini ya. Tapi itu tidak mewakili dari tulisan aji, mewakili dari peristiwa pengalaman pribadinya. Ya ada, ya masalah pemahaman mungkin. Ya orang tulisan aji kan banyak pemahamannya Mas. Ya seperti itu juga kan ada. Ya kebetulan saya sendiri kan juga punya channel juga Mas. Lah itu banyak, justru malah dari channel itu banyak yang datang. Dan bukan dari Ponorogo justru malah. Dari mana itu, Cirebon, kemarin dari Tuban, dari Surabaya, dari Malang. Itu karena pembahasannya tertarik, akhirnya dia itu memberanikan diri datang. Nah, seperti itu. Pengen sharing. Ya salah satunya pengen ngerti seperti itu. Dan ada juga alasannya kenapa kok dia ingin sharing, karena dia itu bahasanya sering keblondrok lah seperti itu. Tuku barang iki barang anyar lah, dan itu harganya enggak murah, itu mahal seperti itu. Akhirnya dia sharing piye carane bisa mengetahui atau mendeteksi barang bener atau enggak lah seperti itu. Nggih. Dan saya sangat senang banget Mas seperti itu Mas. Ya, sharing lah. Iya, sharing. Tapi tidak sharing dalam kaitannya dengan pengalaman mistis. Ya kalau pengalaman ya ada sih, cuma saya nggak bisa membantah kalau pengalaman. Soalnya pengalaman yang sampean ngono lah, terus piye aku kan nggak bisa Mas dibantah masalah pengalaman Mas. Iya. Mungkin kalau masalah paham kita bisa diskusikan seperti dari itu. Jenengan dan saya mungkin beda pengalaman terkait dengan misalkan satu materi, satu benda, satu objek gitu. Satu penilaian seseorang kan berbeda. Ya, berbeda. Begitu. Sama halnya dengan di tulisan aji sendiri untuk makanya kalau di tulisan aji kalau masalah perbedaan sudut pandang kita harus berusaha kembali ke substansi dasar. Nah, terbentuknya keris itu apa sih maksudnya ya, seperti itu. Akhirnya kalau kita pencarian itu sampai di situ, baru kita itu bisa pemahamanku seperti ini bener, kurang bener lah, seperti itu sebenarnya. Ya, terima kasih atas penjelasannya Mas Agung. Sami-sami. Semoga bisa memberi pencerahan kepada kita semua, khususnya para pemula, pegiat-pegiat
Tosan Aji atau bagi para mereka anak-anak muda yang masih menganggap bahwa pusaka itu berbau mistis, berbau klinik dan lain sebagainya. Karena menurut kami benda pusaka itu tidak harus dimusnahkan. Kita harus pelajari sampai sedetail mungkin agar budaya khususnya di wilayah Ponorogo ini tidak hilang tergerus oleh zaman. Dari saya mewakili dari semua kru dan khususnya untuk JRA Bathara Katong Ponorogo mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa bagi Anda yang menginginkan air ruqyah, ini khusus untuk Anda yang mengalami penyakit medis ataupun non medis bisa berhubungan dengan tim JRA Bathara Katong Ponorogo. Mungkin ada pertanyaan dari, sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari para pemirsa, monggo, atau yang hadir di studio. Mau tanya? Yeah. Terkait Tosan Aji dalam untuk memiliki tadi ada dua cara, satu melalui empu, yang kedua melalui pemaharan tadi. Tentunya kalau empu ini kan tidak bisa request, tapi yang menyesuaikan dengan empunya tadi. Ya. Lalu kaitannya dengan pemaharan gimana? Bagaimana kita melihat bahwa Tosan Aji atau keris ini tadi sesuai dengan identitas si pemilik yang akan memaharinya tadi? Misal saya sebagai seorang pengusaha, saya sebagai seorang dosen, nah, bagaimana cara mengidentifikasinya sehingga ini cocok? Jangan-jangan kalau nggak cocok orangnya meninggal, nah, kalau nggak cocok orangnya usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Kalau cocok didol neh. Maksudnya mengidentifikasi tentang kecocokan tadi Mas ya? Ya. Ini ngomongnya berarti Mas? Ya apa-apa, nanti kan bisa diedit itu. Oh gitu. Pamit itu digawe sing keri ya iso kok. Bocah kae pinter kabeh. Oh iya, percaya aku. Jadi gini Mas, masalah pusaka atau Tosan Aji itu nggak ada yang nggak cocok. Dalam arti nggak cocok itu keris marai bangkrut, marai lor-loronen, marai bla 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 kan seperti itu nggak ada. Karena substansi dari keris dibuat itu untuk kepentingan hal yang positif. Jadi seperti itu. Nggak mungkin bambu aku gak keris bambu, ben uripku melarat. Nggak mungkin Mas, kan seperti itu. Jadi sesuatu hal yang positif. Ini seperti itu. Cuman tidak bisa request. Kalau itu kita memesannya kepada empu yang benar-benar empu, itu nggak bisa request. Tapi kalau kita itu pengen request aku pengen keris iki, dapur iki, pamor iki ya, ya jangan membuat ke empu. Buat ke pengrajin, tukang pandi. Ya, tukang pandi ke pengrajin Tosan Aji itu bisa Mas. Tukang las biasa ya. Tukang las. Ya, iya kita ya jelas gitu. ya, terus yang mahar untuk bisa menyesuaikan pesanan itu menyesuaikan dengan karakter seseorang atau profesinya seseorang. Biasanya gini, kalau masalah pemaharan, si empu itu meminta tanggal lahir biasanya. Yang pertama tanggal lahir, weton, weton dan nama ibu, nama bapak, dan nama mbah, nama bayut, sampai kalau bisa ke 7 turunannya. Itu. Lah, jadi kalau ketika itu kan kita disesuaikan. Ya mungkin kalau seorang empu itu mungkin bahasanya hanya berdoa lah Mas, hanya berdoa aku gawe Tosan Aji kangge iki trai iki lah seperti itu, lahire dino iki wetone iki kan ngoten niku. Lah itu gambaran si empu, munculnya si empu yang tahu si empu itu sendiri. Ini. Nggih. Yang sesuai dengan dari penanya tadi kan yang khusus untuk yang mahar. Artinya kan bendanya sudah ada. Iya. Pusakanya sudah ada. Nah, terus agar untuk bisa mendeteksi, menyesuaikan karakter dari jenis dari pusakanya itu sesuai enggak dengan calon pemiliknya, tuannya yang berikutnya itu. Si pemahar itu tadi untuk bisa memahami, mengerti, ini cocok karo aku. Terus tak gawa dengan mahar nilainya tertentu juga. Nah, ya, kalau masalah pendeteksian kan nggak bisa dideteksi dengan panca indera Mas seperti itu.
Kalau masalah cocok enggak, ya kita bawa. Kita bawa seperti itu. Dan saya kira enggak ada yang enggak cocok seperti itu. Positif semua cocok gitu aja. Angger Ya cocok. masalah kalau gak cocoknya itu mungkin bukan masalah itu ya kebanyakan. Mungkin maharnya kemahalan, nah, mungkin seperti itu mungkin. Oh, iya. Larang Mas pesan keris itu Mas soalnya. Iya. Mahari 100, bosok di Terawang orang lain lagi kurang 75. Waduh, rugi selawe. Dengan weton Weton tadi yang untuk empu, yang Weton itu pesanan tadi ke empu. Kalau pesan. yang mahar itu mungkin yang nggak cocok ya dengan nilainya. Sing Fulus. sampean sing pesen sing memahar, maksudnya memahar pripun? Memahar. memahami barang yang sudah ada, misal di forum Mas. Oh iya memahar yang sudah ada. Yang cocok Mas kalau sampean. Oh iya. Mungkin itu bahasa marketingnya dari si pemilik. Jadi, oh ini cocok. Sampean profesinya apa? Saya dosen. Wah, nggih, iki pas Oh, dengan enggak bisa Mas seperti itu Mas. Oh, nggak Kalau bisa. pemaharan, bukan pemesan. Aku ngomong tadi kan awalnya masalah pemesanan. Kalau pemaharan itu masalah cocok dan enggak. Itu tergantung terhadap orang yang niat memahari. Jadi seperti itu. Nggih. Jadi pendeteksi ini secara gamblangan mungkin orang perkerisan ya, yang paling utama itu dilihat dari materi dulu. Mungkin dari segi garap, dari segi bahan, dan dari segi era seperti itu. Kayak itu, iki apik iki, erane apik, garape apik, oh cocok lah. Itu seperti itu. Kalau masalah cocok dengan kehidupan, itu mungkin nggak bisa dipastikan cocok ndaknya. Maksudnya cocok ndaknya ini sebenarnya kalau adewe gak niat, berarti lek gak cocok, berarti adewe memahari itu secara terpaksa. Jadi seperti itu. Oh, terpaksa di bagian finansialnya. Ya dari segi apapun lah. semuanya. Jadi izin contoh, aku Mas Topal apa ya, mahari kerisku lah ibaratnya kan seperti itu ya. Terus karena Mas Topal pengen mahari itu bukan berarti dia itu wah serak kerisku ndak, tapi dengan niatan lain aku gak penak. Nah, gak penak mergo disuku-suku ning ngene akhirnya tak mahari. Lah itu kan terpaksa, Mas. Oh. Ini kan seperti itu. Cerita kita tahu Pak Mas ini. Mas Agung. Tahu mahar cuma enggak karena terpaksa. Terpaksa. Karena klik. Oh, ngono. Tapi kan contohnya gimana dilalah munculnya secara tidak sengaja. Berarti tahu. Sing ora cocok karo aku wae. Nah, oke, cukup ada penanya yang lain? Sajanya dari pemirsa. Oh iya, ora live ya Kim ya. Satu pertanyaan Oke. terkait dengan pelaksanaan haji kan sesuatu yang asik, menarik, dan unik. Yang membedakan antara pelaksanaan haji dengan benda-benda biasa atau yang lain itu dari sisi apanya? Maksudnya benda yang lain contohnya pacul gitu Mas atau arit itu. Kan ya kan, kan garapan pelaksanaan haji itu kan identik dengan keris. Ya enggak keris juga sih letusan haji Mas. Ya, ada keidentikan walaupun sebenarnya pelaksanaan haji itu kan banyak. Heeh. Wujudnya itu banyak, tapi yang identik itu dengan keris ya. Hmm. Seperti itu kan. Yang saya ingin pertanyakan itu unsur-unsur pembentuk pelaksanaan haji. Unsur-unsur Pembentuk pelaksanaan haji. pembentuk tulisan haji. Fisiknya saja. Oh kalau ya unsur pembentuk tulisan haji itu mungkin kalau dijelaskan secara fisik. Maksudnya fisik itu unsur tulisan haji itu ya ada 3 bahkan 4 bahasanya ya dari 1 baja, yang kedua besi, yang ketiga pamor entah nikel atau meteor dan seperti itu atau bahan yang lain. Mungkin yang terbentuknya seperti itu dilihat dari bahan seperti itu. Berarti sama dengan benda lain pada umumnya. Maksudnya Misalnya keris lah, sama-sama keris yang kategori pelaksanaan haji dengan keris yang biasa. oh keris sama-sama keris. Ya. Keris yang benar-benar tulisan haji dengan yang biasa. Benarnya kalau kita ngomong keris yang benar-benar keris yang tulisan haji yang pusaka itu pasti dia itu dibuat oleh seorang empu. Tuh Mas. Mungkin gambarannya keris manten.
Nah, atau kerisnya mungkin sampai itu lah ya. Kerisnya bocah cilik yang dari plastik itu yang bisa bunyi. Makanya kalau emang benar-benar keris itu tosan aji ataupun yang dari nilai itu adalah pusaka, itu berarti dia itu dibuat dari seorang empu, benar-benar empu, bukan dari seorang pandai atau pengrajin. Karena empu sendiri itu membuat keris itu sebenarnya bukan karena pesanan awalnya, karena keris itu dibuat itu sebenarnya menggambarkan proses perjalanan kerohanian si empu itu sendiri. Jadi ini bentuk perjalanan di dalam diri empu itu dikaryakan melalui keris, diaplikasikan lewat keris itu. Kalau sekarang gini lah gampangannya, kalau bisa biar mudah diterima, pelukis aja lah. Kalau benar-benar dia itu seniman, dia itu mencurahkan perasaan di dalam jiwanya itu lewat melukis, kan seperti itu. Tapi ada apakah semua pelukis itu adalah seniman? Kan enggak. Iya kan? Kebanyakan dia itu pelukis, tapi dia itu hanya sebagai profesi. Nah itu. Kalau memang benar-benar dia itu seniman atau seorang empu, dia itu nggak ada job, dia nggak akan kebingungan, Mas. Itu salah satunya seperti itulah kalau kita pandang secara materi. Tapi kalau itu profesi, kita anggap sebagai profesi, pembuat keris itu sebagai profesi dalam satu kutip pengrajin. Lek gak enek pesenan bingung, Mas. Kan seperti itu. Pertama itu kan dari unsur apa namanya ya, materinya ya. Ya. Materinya, yang kedua ini dari sisi karakteristiknya. Jadi ciri-cirinya bahwa ini tosan aji. Oh ya. Itu gini, secara garis besar saja, Mas ya. Kalau emang bener tosan aji, itu mungkin dilihat tetap dari bahan. Empu nggak mungkin membuat keris itu dengan bahan yang ecek-ecek berarti. Bahan pilihan. Besi, baja, pamor itu pilihan. Intinya seperti itu. Dan masalah tentang garap. Garap empu dengan pengrajin itu beda banget. Tingkat keluasannya, tingkat keindahan estetikanya itu beda banget. Seperti itu. Tapi yang sulit dinikmati dari seorang pusaka itu sendiri secara umum itu tentang masalah rasa, seperti itu. Terus yang nggak bisa dijelaskan seperti itu, Mas. Makanya orang seniman itu sebenarnya ataupun empu, dia itu orang yang sudah mardika, seperti itu. Berarti ini dia nggak berpikir tentang materi duniawi. Bukan berarti dia nggak butuh, tapi dia itu sudah yakin dan percaya bahwasanya tentang masalah materi dia itu sudah tercukupi. Seperti itu. Beda dengan dengan pengrajin. Kalau pengrajin berdasarkan order. Orang yang order sepi, gentongnya guling. Dia guling, berasnya entek. Sebenarnya kalau masalah tentang biaya pembuatan itu sendiri sebenarnya itu relatif. Itu nggak bisa kita dipastikan, nggak bisa kadang seperti itu. Jadi bisa jadi arti dari nilai daripada tosan aji itu atau benda pusaka itu tidak bisa dinilai secara materi, secara finansial. Ya, harganya bisa. Finansial itu kan yang dihargai bukan materinya, tapi hasil dari usahanya, dari ritualnya, dari si empunya tadi. Ya, begitu. Oke, terima kasih atas semua partisipasinya, terutama dari penanya-penanya yang sudah ikut gabung. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya, Agus Tumono, mengucapkan terima kasih atas semua atensinya. Dan bila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.